Baik, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Pada malam hari ini saya akan membawakan kesaksian dan saya akan menceritakan pengalaman saya di tahun 2020 di akhir tahun. Pada waktu itu saya sempat sakit selama 3 hari. Saya demam, sakit kepala, dan dingin-dingin. Waktu itu karena udah 3 hari, jadi kakak saya bawa saya ke rumah sakit untuk diperiksa. Waktu sampai di rumah sakit, dicek di ronsen, diambil darah, dan mungkin saat itu hasilnya bagus. Jadi dokter suruh pulang, bisa dirawat di rumah. Dan 2 hari kemudian, sakitnya masih sama, masih demam, sakit kepala, dingin-dingin juga. Dan waktu itu saya dicek demam saya sampai 40, dan kakak saya bilang kayaknya ini harus dibawa ke rumah sakit lagi, harus dicek dan di swab. Karena kita ketahui bersama bahwa saat ini kita lagi dalam musim COVID, di mana salah satu gejalanya yaitu demam. Dan karena saya sampai 40, jadi saya dibawa ke rumah sakit lagi, dicek. Karena mau di swab juga. Dan waktu itu saya sempat takut, khawatir, dan rasa gelisah. Dan saya lihat juga kakak saya juga takut kalau sampai kena COVID gitu. Karena kalau sampai saya kena COVID, udah pasti kita semua yang di rumah juga harus di swab dan harus mengikuti tahap selanjutnya, dirawat di rumah sakit gitu. Dan waktu itu saya kepikiran terus, dan akhirnya saya di rumah sakit, di ronsen lagi, diambil darah, dan terakhir di swab. Waktu di swab, saya berdoa dalam hati, saya bilang ke Tuhan, Tuhan, kalau memang saya terkena COVID, oke, saya terima. Saya nggak tahu kedepannya akan bagaimana, tapi saya juga nggak tahu saya mau buat apa. Saya hanya bisa berserah dan percaya bahwa Engkau pasti berikan yang terbaik. Jadi waktu di swab, saya berdoa, dan selesai swab, hati saya dan perasaan saya seperti tenang gitu, rasa tenang. Dan saya juga heran kenapa kok bisa tenang, dan saya pikir mungkin karena saya sudah pasrah, saya sudah mau menerima hasilnya apa, terserah itu mau positif atau negatif, saya terima. Dan akhirnya rasa tenang itu hadir gitu. Dan beberapa saat kemudian saya menerima hasilnya, dan puji Tuhan hasilnya negatif. Dan waktu saya dengar hasilnya negatif, saya kayak iman saya kayak lebih dikuatkan karena hasilnya negatif gitu. Dan karena mungkin waktu itu saya berdoa dan Tuhan berikan yang terbaik pada saya, dan saya bersyukur banget saat itu. Dan walaupun saya tidak kena COVID, saya juga tetap harus dirawat karena saya terkena penyakit DBD, dan trombosit saya waktu itu rendah, dan kata dokter harus dirawat. Mau nggak mau saya dirawat itu. Jadi malam itu dirawat, besoknya diambil darah, dan hasilnya dikasih tahu besoknya lagi. Dan waktu itu saya dapat kabar bahwa trombosit saya udah naik, dan saya sangat senang dan bersyukur karena dengar udah naik. Saya pikir-pikir besok pasti saya bisa pulang dari rumah sakit dan pasti udah naik besoknya. Tapi waktu itu besoknya saya nanya ke kakak, udah boleh pulang belum? Terus dia bilang belum boleh pulang karena trombosit saya turun lagi katanya. Dan waktu itu saya rasa kecewa karena mungkin harapan saya kemarin, hari ini saya mau pulang, jadi kayak saya bilang loh kok bisa turun lagi gitu. Karena waktu itu saya pengen pulang, karena jujur itu adalah pertama kali saya dirawat di rumah sakit, dan rasanya memang gak enak kalau sakit. Itu harus diinfus, dan kalau mau ke toilet itu harus bawa infus, mau ganti baju juga harus hati-hati karena diinfus di tangan. Dan juga kalau di rumah sakit tiap hari kan ambil darah, ini tangan saya yang diambil darah sampai warna biru merah, jadi saya rasa nggak enak gitu, ingin pulang. Tapi Tuhan berkehendak lain,
saya masih harus dirawat waktu itu. Dan memang saya kecewa sih waktu itu. Cuma besoknya puji Tuhan saya sadar lagi, dan saya teringat waktu saya mau swab, saya berserah ke Tuhan. Dan hal yang sama saya lakukan waktu itu. Saya berserah kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, oke Tuhan, kalau memang saya masih mau dirawat di rumah sakit, gak apa-apa, saya terima. Dan saya juga nggak tahu ke depannya mau bagaimana. Saya juga nggak bisa buat apa-apa untuk ke depannya, dan saya hanya bisa berserah kepadamu. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Dan waktu saya selesai berdoa, hal yang sama juga terjadi. Saya merasa lega dan tenang gitu, karena tidak mengharapkan sesuatu yang lebih tinggi gitu. Maksudnya tidak memaksakan diri untuk kehendak kita gitu, karena saya sudah berserah kepada Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi terhadap saya. Jadi saya merasa tenang waktu itu. Dan besoknya kebetulan yang rawat saya adalah Dokter Edi datang, dan dia bilang ke saya, Diana udah boleh pulang, dia bilang. Saya kaget, udah boleh pulang, padahal baru kemarin dibilang trombosit saya turun kan, kok udah boleh pulang. Dalam hati saya bilang kayak gitu. Tapi saya nanya, dokter benar udah boleh pulang? Dia bilang iya udah boleh pulang, katanya trombosit saya udah naik, dan naiknya 2 kali lipat juga dari yang sebelumnya gitu. Saya kayak gitu, wah puji Tuhan. Dan saya sangat bersyukur banget hari itu. Memang kalau kita berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Jadi kita harus bersyukur apa yang terjadi dalam hidup kita, mau senang, mau sedih, mau sakit, ataupun mau sehat, kita berserah kepada Tuhan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, dan kita nikmati itu semua, dan pasti Tuhan akan berikan yang terbaik kepada kita. Dan saya sangat bersyukur karena firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayat itulah yang menguatkan saya dan mengingatkan saya untuk berserah kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Pasti Dia akan berikan yang terbaik. Dan saya pun merasa terberkati, merasa iman saya dikuatkan waktu pengalaman yang saya alami waktu saya sakit di tahun 2020. Baik, itulah kesaksian saya. Mudah-mudahan dengan kesaksian ataupun firman Tuhan ini yang terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 7 bisa membawa kita lebih lama lebih dekat kepada Tuhan, dan iman kita semua bisa dikuatkan. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin.